Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan pelajari stoikiometri. Pada bagian yang pertama kita akan pelajari massa atom relatif dan massa molekul relatif. Untuk itu silahkan dicermati terlebih dahulu peta konsepnya berikut ini. Anak-anakku semuanya, stoikiometri berasal dari bahasa Latin, yaitu stoikion yang artinya unsur atau bagian, dan metron artinya ukuran. Stoikiometri mempelajari tentang aspek kuantitatif reaksi kimia atau rumus kimia. Dan aspek kuantitatif ini diperoleh melalui pengukuran massa, volume, jumlah, dan lain-lain yang terkait dengan atom, ion, molekul, atau rumus kimia, serta keterkaitannya dengan reaksi kimia. Adapun untuk pembahasan stoikiometri akan kita bagi menjadi 6 bagian. Dan pada bagian yang pertama, kita akan pelajari massa atom relatif dan massa molekul relatif. Baiklah, kita pelajari terlebih dahulu massa atom relatif. Massa atom relatif dilambangkan dengan AR. Anak-anakku semuanya, kita sudah pernah mempelajari bahwa unsur-unsur di alam tersusun atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. Begitu pula dengan senyawa, tersusun atas partikel bernama molekul. Baik atom maupun molekul memiliki massa tertentu. Massa atom dan massa molekul merupakan salah satu konsep penting yang perlu kita pahami dalam mempelajari stoikiometri. Massa atom terkait dengan partikel yang sangat kecil. Debu terkecil yang dapat dilihat oleh mata mengandung kurang lebih 1 kali 10 pangkat 16 butir atom. Karenanya, kita tidak mungkin mengukur massa dengan menimbang sebutir atom. Namun demikian, dengan perkembangan teknologi, massa atom dapat ditentukan dengan alat yang disebut spektrometer massa. Alat ini bukan suatu neraca, namun suatu alat rekayasa teknologi yang mampu untuk menentukan massa partikel-partikel yang sangat kecil. Massa atom rata-rata. Anak-anakku semuanya, kita pernah mempelajari bahwa atom-atom unsur yang sama tidak selalu mempunyai massa yang sama, dan ini dikenal sebagai isotop. Massa atom-atom unsur dapat dianalogikan dengan massa beras. Meskipun dari jenis beras yang sama, tetapi massa satu butir beras yang satu dengan yang lain tidaklah sama persis. Demikian pula dengan isotop. Di alam, unsur-unsur terdapat sebagai 2 isotop atau lebih dengan perbandingan tertentu. Pada umumnya, isotop yang jumlahnya paling banyak hanya 1 isotop, sedangkan isotop-isotop lainnya jumlahnya sangat kecil. Dengan adanya beberapa isotop tersebut, maka massa atom merupakan massa rata-rata dari seluruh isotop yang ada di alam. Sebagai contoh, untuk atom boron, di alam terdapat 2 isotop, yaitu boron 10 yang massanya 10 SMA dengan kelimpahan 20% dan B11 yang massanya 11 SMA dengan kelimpahan 80%. Maka, massa rata-rata atom boron adalah sebagai berikut. Ya, massa rata-rata atom boron sama dengan 20% kali 10 ditambah 80% kali 11 dibagi 100%. Dihasilkan 10,8 SMA atau satuan massa atom. Massa atom relatif. Massa atom sangatlah kecil dan tidak mungkin ditentukan dengan timbangan analitik. Oleh karena itu, perlu dibuat satuan sederhana untuk menyatakan massa atom. Penyederhanaan itu diperoleh dengan membandingkan massa atom tertentu dengan massa atom standar. Perbandingan massa satu atom tertentu dengan massa satu atom standar disebut massa atom relatif, dilambangkan dengan AR. Adapun atom standar yang digunakan adalah pernah menggunakan atom hidrogen, juga atom oksigen. Namun pada tahun 1960, atom standar yang digunakan adalah isotop karbon yang massanya 12 SMA atau satuan massa atom. Jadi, satuan massa untuk massa satu atom standar adalah satuan massa atom disingkat dengan SMA. Dan ingat, karena merupakan perbandingan massa, maka massa atom relatif atau AR ini tidak memiliki satuan.
Baik, kita pelajari konsep untuk massa atom relatif. Jadi, dari penjelasan tadi, maka massa atom relatif atau AR adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa satu atom C12. Dan ini bisa kita tulis dengan menggunakan persamaan demikian. Apabila unsurnya kita misalkan X, maka diperoleh persamaan ini. Nah, karena 1/12 massa satu atom C12 adalah 1 SMA, maka massa atom relatif unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Adapun untuk unsur-unsur yang memiliki beberapa isotop, maka untuk menentukan massa atom relatifnya bisa menggunakan rumus ini. Baik, kita lihat untuk contoh soal berikut ini. Diketahui massa atom relatif magnesium 24 SMA dan massa satu atom C12 2 kali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa 500 atom magnesium. Seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dan untuk menjawabnya, kita bisa menuliskan kembali konsepnya bahwa massa atom relatif unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1 SMA. Atom X-nya atau unsur X-nya kita ganti dengan atom magnesium. Nah, kita akan mencari massa satu atom magnesium, maka ini bisa kita pindah ke ruas kiri. Dan didapatkan persamaan ini. Langsung kita masukkan angka yang diketahui. Dan diselesaikan didapatkan massa satu atom magnesium adalah 4 kali 10 pangkat min 23 gram. Karena yang ditanyakan adalah massa 500 atom magnesium, maka untuk menentukan massa 500 atom magnesium, tinggal mengalihkan angka ini dengan 500. Dan didapatkan hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 20 gram. Cukup mudah bukan? Baik, kita pelajari berikutnya, yaitu massa molekul relatif, atau dilambangkan dengan MR. Anak-anakku semuanya, kita sudah tahu bahwa molekul merupakan gabungan dari dua atom atau lebih. Oleh karena itu, massa molekul ditentukan oleh massa atom-atom penyusunnya, yaitu merupakan jumlah dari massa seluruh atom yang menyusun molekul tersebut. Nah, ada istilah lain yaitu massa rumus. Massa rumus ini digunakan untuk senyawa ion, di mana struktur tidak dapat ditentukan dengan pasti. Maka massa molekul tidak tepat untuk digunakan pada senyawa ion. Oleh karena itu, massanya dihitung berdasarkan setiap satuan rumus empirisnya dan dinamakan sebagai massa rumus. Jadi, massa molekul maupun massa rumus sama, hanya massa molekul untuk senyawa kovalen dan massa rumus untuk senyawa ionik. Baiklah, kita pelajari untuk konsep massa molekul relatif atau MR. Massa molekul juga merupakan perbandingan antara massa rata-rata satu molekul atau satuan rumus suatu zat relatif dibandingkan terhadap 1/12 kali massa satu atom C12. Apabila ada senyawa dengan rumus AX/BY, maka untuk menentukan massa molekul relatif senyawa AX/BY adalah persamaannya ini. Dan ini bisa kita jabarkan menjadi demikian. Dan untuk penyederhanaan, maka massa molekul relatif atau MrAXBY bisa dicari dari X kali ARA plus Y kali ARB. Jadi, dapat disimpulkan bahwa massa molekul relatif maupun massa rumus yang dilambangkan dengan MR adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Dan untuk menentukan massa molekul relatif bisa dengan rumus jumlah AR atom penyusun molekul senyawa tersebut. Baik, kita lihat untuk contoh soal massa molekul relatif. Diketahui massa atom relatif unsur-unsur ini. Tentukan massa molekul relatif, massa rumus dari besi 2 fosfat. Seperti biasa, kita tulis apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Dan untuk menjawab, kita bisa menuliskan konsepnya terlebih dahulu bahwa MrAXB sama dengan XARA plus YARB. Maka AXB kita ganti dengan senyawa besi 2 fosfat. Untuk menentukan MR-nya bisa kita mengalihkan jumlah atom Fe dikali ArFe ditambah
2 kali ARP, dan 8 kali ARO. Kita masukkan angka AR-nya dan diselesaikan, didapatkan massa rumus besi 2-fosfat adalah 358. Cukup mudah bukan? Baiklah, seperti biasa, sebelum Bu Asih akhiri, ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Di-upload di Teams dan ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.